Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman dimanapun berada. Di sini saya Gloria Maritana Baban dari kelas MJ417 Prodi PJJ Manajemen dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan hasil UAS saya, temanya yaitu rapor 7 bulan perekonomian Indonesia. Sebenarnya ini saya akan presentasikan pendapat saya tentang setelah membaca berita CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Dan menurut saya berita ini sangat menarik karena kalau kita hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, kondisi Indonesia mungkin terlihat cukup baik, tetapi kalau kita melihat lebih dalam, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, berikut daftar isi dari presentasi saya, dan dimulai dari pendahuluan. Itu perekonomian Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup dinamis. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan stabilitas makroekonomi relatif baik. Namun di sisi lain, tekanan nilai tukar, harga pangan, serta ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perekonomian Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Kemudian topik pembahasannya, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, tentang perkembangan PDB, sektor penopang pertumbuhan, konsumsi dan investasi, dan apakah pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian dari tantangan ekonomi, ada tekanan rupiah, harga pangan, geopolitik, dan ekonomi global, serta risiko terhadap pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga ada stabilitas ekonomi, terkait inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah, dan stabilitas makro dan daya beli. Terakhir yang keempat ada analisis dan pendapat. Apakah ekonomi Republik Indonesia sudah cukup kuat? Apa kekuatan dan kelemahannya? Dan kebijakan apa yang perlu diperkuat? Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau di sini menurut saya ini adalah sinyal positif. Kenapa? Karena kita lihat dari berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara year on year. Angka ini cukup positif karena pada periode yang sama, tahun sebelumnya pertumbuhan ini berada di sekitar 4,87%. Artinya dari sisi pertumbuhan terdapat peningkatan aktivitas ekonomi. Nah, salah satu penopangnya adalah konsumsi rumah tangga. Ini penting karena struktur ekonomi Indonesia memang masih cukup kuat, bergantung pada konsumsi domestik. Nah, selain itu, aktivitas sektor jasa dan kegiatan ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan. Namun, menurut saya di sini tidak boleh berhenti sebenarnya kita hanya lihat dari perbedaan angka persen itu saja, karena pertanyaan yang lebih penting adalah pertumbuhan tersebut berkualitas atau tidak. Maksudnya, apakah pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja yang berkualitas? Apakah meningkatkan pendapatan masyarakat? Apakah meningkatkan produktivitas? Dan juga apakah manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat? Jadi, saya melihat angka 5,61% di sini sebagai sinyal yang positif, tetapi belum cukup untuk mengatakan bahwa seluruh persoalan ekonomi Indonesia sudah selesai. Selanjutnya kita bahas yaitu terkait stabilitas ekonomi. Kalau menurut saya masih terkendali, karena yang kita lihat dari Juni 2026, inflasi tercatat sekitar 3,34% year on year. Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia, yaitu 2,5% atau kurang lebih 1%. Artinya secara umum, stabilitas harga masih cukup terkendali. Kemudian Bank Indonesia mempertahankan BI rate-nya sebesar 5,75%. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebutuhan untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada satu hal yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian, yaitu nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena pada akhir Juli, rupiah berada di sekitar 18.000 per dolar AS berdasarkan JISDOR. Pelemahan rupiah penting untuk diperhatikan karena Indonesia masih memiliki kebutuhan impor. Kalau rupiah melemah, maka biaya barang dan bahan baku dari luar negeri bisa meningkat dan pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap harga domestik. Jadi kalau saya simpulkan, stabilitas ekonomi Indonesia masih cukup terjaga, tetapi bukan berarti
tanpa tekanan. Jadi tetap harus berhati-hati gitu. Yang ketiga ada tantangan perekonomian Indonesia. Nah, kalau tadi kita melihat sisi positifnya, kalau sekarang kita masuk ke tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Jadi menurut saya ada 3 tantangan utama, yaitu pertama tekanan terhadap rupiah, kondisi ekonomi global, suku bunga negara maju, arus modal, dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Kedua, daya beli masyarakat. Inflasi pangan yang tinggi dapat terasa lebih berat bagi rumah tangga berpendapatan rendah dibanding angka inflasi headline. Jadi, walaupun inflasi secara keseluruhan masih terkendali, masyarakat tidak selalu merasakan inflasi secara sama. Misalnya, ketika harga pangan naik, dampaknya akan lebih terasa bagi rumah tangga berpendapat rendah karena sebagian besar penghasilannya itu digunakan untuk kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga ada kualitas pertumbuhan. Menurut saya ini yang paling sangat penting. Karena kita bisa saja memiliki pertumbuhan PDB yang tinggi ya. Tetapi kalau pertumbuhan tersebut tidak diikuti peningkatan produktivitas, lapangan kerja, pendapatan, dan pemerataan, maka manfaatnya bagi masyarakat itu menjadi kurang optimal. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi juga sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut gitu. Yang terakhir ini ada analisis dan pendapat, apakah ekonomi Republik Indonesia sudah kuat? Nah, di sini berdasarkan 3 pembahasan tadi, sekarang saya masuk ke pendapat saya terkait tentang pembahasan dari berita yang saya baca dari CNBC tersebut. Jadi kalau saya harus memberikan penilaian terhadap kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan 2026, saya akan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia resilient, tetapi belum sepenuhnya kuat. Jadi saya mengatakan saya mengatakan resilient karena ada beberapa fondasi yang cukup baik. Pertumbuhan mencapai 5,61%, inflasi masih dalam sasaran, konsumsi domestik masih menjadi bantalan, dan kebijakan ekonomi masih mampu menjaga stabilitas. Tapi saya mengatakan belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat beberapa kelemahan. Kita masih menghadapi tekanan nilai tukar, daya beli masyarakat yang masih sensitif terhadap harga-harga pangan, dan ekonomi Indonesia juga masih cukup terpengaruh oleh kondisi eksternal. Nah, selain itu juga menurut saya angka pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengukur keberhasilan perekonomian. Karena pada akhirnya masyarakat nggak merasakan PDB secara langsung. Masyarakat pasti merasakannya itu harga barang, pekerjaan, pendapatan, daya beli, dan kesempatan ekonomi. Jadi kalau menurut saya, ukuran keberhasilan ekonomi ke depan harus semakin diarahkan pada kualitas pertumbuhan, bukan hanya besarnya pertumbuhan saja. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut, muncul satu pertanyaan, apa jadi sebenarnya yang perlu kita perkuat gitu ya. Kalau melihat kondisi tersebut, menurut saya ada 4 hal yang bisa diperkuat, yaitu pertama, menjaga daya beli masyarakat. Jadi yang terutama itu menjaga kestabilan harga pangan dan pastikan kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran. Kedua, meningkatkan produktivitas dengan cara investasi harus diarahkan pada kapasitas produksi teknologi dan pekerjaan berkualitas. Jadi investasi jangan hanya dilihat dari jumlah modal yang masuk ya, tetapi juga apakah investasi tersebut menciptakan teknologi, lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat. Ketiga, ada perkuat ketahanan rupiah. Jadi salah satunya dengan meningkatkan ekspor yang memiliki nilai tambah, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor komoditas sementah. Jadi di sini harus memperdalam pasar keuangan dan transaksi mata uang lokal. Yang terakhir, yang keempat, ada memperbaiki kualitas belanja. Jadi menurut saya, setiap rupiah belanja negara itu harus semaksimal mungkin menghasilkan dampak ekonomi, baik melalui infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya bertujuan menjaga ekonomi, tetapi bukan hanya menjaga ekonomi tetap tumbuh, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata. Dan yang terakhir, kesimpulan, mungkin sebagai kesimpulan, saya menilai rapor perekonomian Indonesia setelah 7 bulan di 2026 ini cukup baik, tetapi belum aman untuk berpuas diri. Nah, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat.
Inflasi yang masih berada dalam sasaran juga menunjukkan bahwa stabilitas harga secara umum masih terjaga, tetapi di sisi lain tekanan rupiah, harga pangan, dan ketidakpastian global menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi harus tetap terus dijaga. Jadi harus diantisipasi gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, produktif, inklusif, dan benar-benar dirasakan oleh bagi masyarakat. Jadi kalau saya boleh merangkum pendapat saya, ke dalam satu kalimat, pertumbuhan yang tinggi memang penting, tapi pertumbuhan yang berkualitas jauh lebih penting. Mungkin demikian presentasi saya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.